Ya kalau ada angka. Oke. Kita melihat ini masuk Pak. Hati-hati. Permisi. Ini belakang peti-petinya. Ini Jadi cara pengukuran di dalam gua sama seperti di luar tadi, mereka tinggal diselip-selipkan aja, mereka Oh, tanam digantung lagi ya? seperti pengukuran biasanya. Oh, Terus digantung. satu kelompok di atas itu Pak, mereka dari satu keluarga kecil, satu keluarga dekat ya. Jadi dia harus per kelompok, per keluarga ya. Ya itu untuk memudahkan kalau ada yang lagi datang siara ya. Oh. Tapi Jadi tetap seperti- satu petinya satu ya? Iya satu orang. Satu orang ya. Ini masih peti-peti yang dari kayu-kayu tertentu ada. Nah, ini kita lihat. Ini tengkorak. Coba kita maju ke sini. Ini ada beberapa serpihan tengkorak manusia yang ini kalau diperkirakan sudah ratusan tahun ya. Jadi tahu kenapa dia sampai pecah-pecah seperti ini? Memang udah umurnya lama Pak, jadi retak. Letaknya seperti ini ya. Oke, kita lanjut ke atas. Bisa kita lihat. Ini gua alam. Gua alam ya. Ini apa memang ada sumber air di sini atau memang tidak? Oh kalau untuk sekarang udah enggak ada. Wah, luar biasa ya. Ya seperti terbentuk. Ini jadi sudah berabad-abad ya. Sudah berabad-abad. Iya. Ini kalau mau lihat yang udah hancur petinya ya, ini kelihatan juga tempatnya. Oh, Masih ini ada rambutnya ya, tapi tidak tipis. masih contoh. Ini yang Jadi peti hancur begini Pak sebenarnya bisa diganti dengan yang baru ya. Tapi kalau kita ganti petinya kita harus melalui ritual lagi, namanya Ritual ritual lagi. sama nenek ya. dan ini untuk kenapa sampai ada rokok-rokok Di gini? situ ada rokok, uang itu sesajen, itu sesajen Sesajen, dari ya. keluarga. Kadang juga ada yang dari pengunjung. Dari pengunjung. Tapi Ya? pengunjung nggak dipaksain itu keikhlasan itu. Oh iya. Iya. Dan sampai saat ini keluarga dari yang dimakamkan dia bisa mengetahui. Ya mereka kan waktu penguburan mereka yang datang kuburin jadi mereka hafal. Gitu. Ini nggak boleh dipindah-pindahkan. Enggak, kecuali dari keluarga mereka yang pindahkannya. Nah, kain-kain itu barang kesayangannya mereka. Oh ini ya. Ya, jadi kalau orang Toraja meninggal kan sebagian barang kesayangannya diikutkan. Oh diikutkan. Ya, itu Seperti karena mereka percaya. budaya Cina ya. Ya, itu karena mereka percaya kalau mereka meninggal mereka cuma berpindah alam. Berpindah alam ya. Katanya di alam kedua nanti mereka kan butuh kembali mereka punya barang-barang. Makanya di Londas ini bagi kaum bangsawan mereka dikuburnya di atas tebing. Di atas tebing. Ya karena mereka punya perhiasan dan takutnya diganggu makanya mereka ditinggiin. Bukan karena strata. Termasuk juga karena strata ya. Karena strata Ya. dia ditinggikan ya. Jadi ada beberapa alasan karena strata, terus karena harta bendanya kita jaga juga. Nah, ada nggak semacam ada kejadian, ada kehilangan atau apa? Atau orang sendiri sini takut menyadari? Kalau untuk kehilangan di dalam itu enggak belum akan pernah ada. sih. Karena orang Cuman dulu percaya. katanya mungkin sekitar 50 tahun yang lalu katanya ada yang curi patung-patung di luar gitu. Oh, berarti Itu dari turis asing. turis asing ya. Tapi dalam artian untuk orang Toraja sendiri, dia nggak akan berani. Enggak. Nggak akan berani kan? Kita menghormati loh. Menghormati. Oke, di sana masih ada. Kesana itu jalan tembus ke sebelah. Tapi Oh. kalau kita tembus Pak harus merayap kita. Merayap. Oke. Jadi puncak lebih banyak tempatnya di sini. Coba kita shoot ke bawah. Ini yang dua tengkorak ini yang sepasang ini. Oh, Jadi ini- mereka dulu pacaran, mereka mau menikah nggak direstui karena mereka Oh, masih ini ada ya? hubungan darah ya, masih sepupu itu. Oh, Jadi dulu mereka nekat gantung diri tuh. gantung diri ya. Ya, kejadiannya itu pada tahun 1972, jadi kurang lebih 49 tahun yang lalu. 49 tahun lalu. Jadi mereka meninggal karena apa? Gantung diri, Pak. Gantung diri ya. Karena mereka frustasi nggak direstui ya. Nah, untuk ini peti jenazah kami lihat agak kecil. Apakah ini untuk Kalau anak itu kecil, bayi? sebenarnya dia orang tua tapi baru diganti petinya, jadi karena sisa tulang-tulang makanya petinya dikecilin ya. Oh, petinya kecil ya. Tapi rata-rata untuk ukuran pemakaman yang sudah lama, berarti kita bisa lihat dari petinya ya. Kalau peti-peti sekarang kan Ada juga seperti yang ini. anak kecil Pak yang dimasukin ini. Oh, Tapi iya. ini kan mereka anak kecil. Tapi anak yang kecil yang masuk gua khusus mereka anak-anak yang sudah tumbuh gigi. Oh iya.
Kalau belum tumbuh giginya kan biasanya dulu-dulunya mereka dikubur di pohon. Di pohon. Ya itu karena mereka percaya kalau pohon itu sebagai kelanjutan mereka di kehidupan. Oh. Ah, ini contoh, ini seperti masih utuh kainnya. Apakah ini boleh diganti? Boleh. Boleh diganti Itu oleh tergantung dari keluarga yang mereka. dibawa, yang Tapi seperti ceritanya saya bilang yang tadi, pacaran mereka harus yang melalui dulu. upacara mak nenek. Oh, upacara lagi. Jadi tanpa upacara itu mereka tidak boleh ganti ya. Tanpa nggak boleh. Tidak direstui, akhirnya ganti. Jadi kalau ingin mau merubah, menambah, Itu tidak itu direstui tidak mereka karena masih serta merta atau satu melalui kali, satu saya kira. proses upacara ya. Ya. Karena Harus kalau Toraja itu melakukan upacara mak nenek. Kalau dilihat dari semua Jadi ini tahun totalnya 72. sekitar berapa tengkorak? Oh, udah banyak Pak. Karena masih ada juga gua sebelah. Ribuan ya, bisa. Bisa, tapi udah ada juga yang hancur ya. Ada yang hancur ya. Mungkin Luar biasa ya. tapi merayap. Jangan. Balik. Oke, itu merayap ya. Ya itu sebenarnya merayap. Ini yang udah hancur juga pipinya ini. Oh iya. Jadi penyangganya rubuh dia jatuh turun. Oh gitu ya. Karena Mayatnya ada di termakan, dalam. termakan usia. Ya. Ini coba kita shoot sendiri. Ini bukan berarti ini untuk golongan atau orang-orang tertentu yang karena sudah belum beragama, tapi ini kita lihat ini ada kalau nggak salah ada agama Kristen ya. Ya, Karena kita lihat, tapi tata caranya masih seperti ini. Tata caranya masih seperti ini. Jangan kita hanya melihat bahwa ini ada tradisi budaya, bukan menggambarkan kepercayaan ya. Betul ya? Jadi ini kalau kita simpulkan ya untuk sementara bahwa orang-orang yang dikubur di sini bukan karena dia belum beragama. Oh, bukan. Bukan. Ada juga yang belum beragama. Iya, yang udah ratusan tahun belum beragama. Belum beragama. Tapi kalau kita melihat gambar Tapi ini kalau sekarang semua udah beragama. dan tetap masih tradisi ini tetap Iya. dipertahankan ya. Jadi mengapa mereka menggunakan gua sebagai penguburan itu untuk mengirit lahan pertanian mereka. Oh, Jadi kan kita tahu daerah Toraja itu daerah pegunungan. iya. Jadi memang prediksi nenek moyang orang Toraja dulunya bahwasanya keturunannya akan lebih banyak ke depan. Iya. Makanya mereka menggunakan gua supaya untuk mengirit lahan pertanian mereka supaya keturunannya nanti di belakang dapat. Oh. Karena dulu mereka dikatakan bangsawan dari kekayaan alamnya. Jadi dari pertanian ya. Jadi kalau kita mau melihat ini banyak aset loh. Aset-aset yang tak ternilai ya. Karena rata-rata dimakamkan diikutkan juga dengan harta-harta kesayangannya ya. Ada juga emas ya. Ada perhiasan. Perhiasan ada. Terus selain perhiasan apa kira-kira? Pokoknya yang dia sayangi, yang dia suka pakai dikasih, Itu dimasukkan dalam petinya. dimasukkan dalam peti. Oh. Ini pernah kemasukan seperti banjir air? Enggak? Enggak. Enggak ya. Ya. Jadi Tapi walaupun hujan, Dia lembab gini aja. Ya, kering. Apakah ada sumber mata air di dalam seperti goa yang ada air? Oh, mungkin katanya ada sekitar 500 meter masuknya. Ada. Ada mata air ya. Mata Tapi air. susah jalannya mas. Kadang merayap, kadang manjat ya. Oh gitu ya. Ini ya. Seperti ada kain-kain yang bergantungan yang ini bukan sengaja ditaruh, memang bukan nggak sengaja ya, tapi memang ada maksud-maksud tertentu ya. Yang mana, Pak? Seperti ada kain ini kan pasti bawaan keluarga kan. Keluarga. Tidak bisa kita taruh-taruh sembarang aja ya. Oke, mana lagi yang kira-kira Kita keluar dulu Pak, nanti masuk dari depan sana lagi. oke. Di pause aja kameranya. Dari depan lagi. Iya. Oke. Kenapa tidak menggunakan teknologi kita pakai senter yang ini atau Kalau ini lebih terang sih Pak. lebih terang ya? Apalagi kalau sebentar kan kadang banyak cuma satu arah. Oh iya, ini dia pencar keluar ya. Ya. Cahayanya pecah ya. Tapi dulu kalau untuk foto-foto kan lebih bagus sih. Oh, lebih bagus. kelihatan alam. Alami ya. Oh, itu belum ya kita tadi. Ya itu masih ada peti di atas. Tapi kita Oke. aja masuk. Oke. Hati-hati licin. Oke, coba lighting dulu. Iya. Di syuting lagi? Oke. Ini kenapa sepasang? Apakah ada ceritanya juga? Kalau ini enggak. Cuman karena keluarga dekat, terus petinya hancur, jadi mereka
pasangan. Jadi rata-rata yang bertahan tuh hanya tengkorak kepala ya? Ya lebih kuat itu sih. Tengkorak kepala ya? Ini ya peti-petinya. Petinya ke dalam. Jadi satu kelompok ini satu keluarga juga. Jadi per kelompok itu punya, per keluarga itu punya kelompok masing-masing. Ya, kelompok yang masing-masing. Ini untuk upacaranya aja ini memakan biaya luar biasa ya? Ya ada yang mahal, ada juga yang enggak. Ya. Kalau bangsawan biasanya ya, apalagi yang punya patung di luar itu kan seperti saya bilang tadi, mereka menggambarkan itu gambaran daripada bangsawan yang sudah meninggal, Ya. dan mereka bisa bikin upacara lengkap. Kalau di sini salah satu kelengkapan upacaranya itu mereka harus potong kerbau minimal 24 ekor ya. Minimal itu sudah standar ya? Standar paling rendah ya. Jadi Paling ada yang rendah. potong sampai ratusan. Itu tergantung kastanya ya? Ya. Oke, kita Kita dan kemampuan keluarga ya. kemampuan keluarga. Saya dulu. Ya, oke. Hati-hati. Ya, di pause aja Otto.